bersama saya Nurholis pada dalam acara Pemuda Indonesia Bicara. Pemirsa, bulan ini tanggal 21 April kita memperingati Hari Kartini. Banyak makna yang harus kita jalani begitu dalam kehidupan sehari-hari untuk memaknai Hari Kartini tersebut, dan banyak momentum juga nih untuk merefleksikan, meneladani, kemudian melanjutkan perjuangan Kartini di masa sekarang ini. Nah, kita ingin tahu sebenarnya bagaimana perspektif begitu dari pemuda-pemuda yang ada di Indonesia, dan kita akan langsung berbincang begitu dengan narasumber saya yang sudah ada di studio. Ada dua narasumber yang sudah ada di studio. Yang pertama saya kenalkan terlebih dahulu begitu, ada Mbak Sarah Enggaristiani, yaitu Ketua Umum Kohati Cabang Bogor. Apa kabar, Mbak? Alhamdulillah baik. Baik, terima kasih Mbak sudah hadir di studio kami. Ada juga Kang Fajar Arif Budiman nih ya, Sekretaris Sapma Pemuda Pancasila Jawa Barat. Halo, apa kabar Kang? Baik, alhamdulillah. Baik, ya, luar biasa Kang ya? Alhamdulillah. Baik, salam pemuda semuanya. Maju. Baik, ini pemuda-pemuda yang memang sangat konsen sekali begitu pemirsa terkait dengan beragam program-program ya untuk bagaimana memajukan pemuda yang ada di Indonesia. Kita pengen tahu juga bagaimana sebenarnya perspektif mereka begitu terkait dengan Hari Kartini ya. Mungkin kalau kita lihat nih ya, banyak anak-anak di sekolah gitu, di pelajar gitu, memaknainya hanya menggunakan misalkan tari-tarian, memakai baju-baju adat, karena memang seharusnya seperti apa sih gitu kita meneladani Hari Kartini tanggal 21 April dengan segala perjuangannya untuk memperjuangkan kaum wanita saat itu dulu. Saya langsung mau ke Mbak Sarah terlebih dahulu. Menurut Mbak Sarah begitu, bagaimana sebenarnya kita harus memaknai Hari Kartini itu? Iya, baik. Menurut saya, Hari Kartini itu harus dimaknai dengan emansipasi wanita. Emansipasi di sini itu bukan berarti wanita harus menyaingi laki-laki, tapi bagaimana caranya wanita itu setara dengan laki-laki dan kita mendapat kesempatan yang sama, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain sebagainya. Tapi bukan berarti emansipasi itu kita harus melebihi laki-laki, seperti itu. Oke, tapi dalam bentuk realnya untuk memperingati Hari Kartini selalu seperti apa? Bentuk realnya itu ada berbagai macam. Ya. Yang pertama, kita harus meningkatkan kapasitas diri kita. Kita kan ingin setara, tapi gimana caranya kita ingin setara kalau kita sendiri tidak meningkatkan kapasitas diri kita? Kita harus mau sekolah, kita harus mau bekerja. Jangan, jadi begini, kebanyakan wanita itu bilang emansipasi. Tapi ketika hal-hal tertentu mereka bilang, oh laki-laki saja. Kayak misalnya pekerjaan berat-berat, oh itu pekerjaan laki-laki. Kan itu tidak adil juga. Jadi maksudnya emansipasi itu kita harus mau juga bekerja bersama laki-laki dan setara dengan laki-laki seperti itu. Oke, bicara tentang kesetaraan gender begitu. Apakah di Indonesia menurut Mbak Sarah pemerintah Indonesia sudah memberlakukan hal itu, misalkan dalam sebuah pekerjaan begitu, atau mungkin dalam hal lain? Apakah kesetaraan gender dari laki-laki dan perempuan sudah bisa ada begitu di setiap elemen masyarakat dengan dari semua perspektif dari Mbak Sarah? Menurut saya kesetaraan gender di Indonesia itu belum tercapai. Belum tercapai. Karena dilihat dari jam kerja wanita Indonesia tuh harusnya lebih sedikit daripada pria. Mengapa seperti itu? Karena wanita kan butuh menyusui, butuh merawat anak dan lain-lain. Jadi kalau misalnya kesetaraan gender di Indonesia itu belum tercapai. Belum tercapai. Baik, kita ke Kang Fajar. Kang Fajar, kalau dari Sapma Pemuda Pancasila nih Kang Fajar ya, di Jawa Barat ya, bagaimana sebenarnya memaknai Hari Kartini? Ya bukan hanya perempuan saja yang harus memaknai, tapi juga seorang laki-laki juga harus memaknai sebenarnya perjuangan dari kaum perempuan saat itu begitu. Kang Fajar melihatnya bagaimana pemuda-pemuda saat ini? Apakah sudah benar-benar untuk memaknai Hari Kartini tersebut begitu Kang Fajar? Baik, mengenai memaknai, saya agak sulit ya untuk bisa menjustifikasi apakah kita atau kami para pemuda sudah bisa memaknai atau tidak. Prinsipnya kenapa Kartini diperingati setiap tanggal 21, Hari Kartini diperingati setiap tanggal 21 April. Momentum itu diambil pada hari kelahiran Kartini, prinsipnya itu. Kemudian kenapa Kartini dijadikan salah satu pahlawan yang juga sangat populer dibandingkan dengan pahlawan-pahlawan yang lain. Kartini sempat berkorespondensi, menulis surat pada kawan-kawannya yang bangsa Eropa, sehingga dibukukan menjadi sebuah buku berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang kalau tidak salah itu. Tapi bagaimana kita bisa memaknai Kartini? Betul bahwa emansipasi itu bukanlah persamaan antara lelaki dan perempuan, tapi saya lebih sepakat menggunakan istilah kesetaraan.
Mengenai isu gender, saya langsung nyambung ke pertanyaan yang selanjutnya, bukan pertanyaan selanjutnya ya. Komentar dari Mbak Sarah tadi. Yang menarik adalah kalau menurut saya kesetaraan gender di Indonesia itu sudah luar biasa. Bahkan kita sudah punya beberapa regulasi yang mengistimewakan perempuan. Contoh, kita punya undang-undang perlindungan perempuan dan anak, tetapi tidak ada undang-undang perlindungan laki-laki. Khusus untuk Jabodetabek misalkan kita punya fasilitas pemerintah atau negara kita sudah punya fasilitas kereta khusus perempuan. Tidak ada kereta khusus laki-laki. Ada kereta di Transjakarta misalkan ada space, ada bagian khusus perempuan, tidak ada space untuk khusus laki-laki. Kemudian lebih spesifik juga ada ruang menyusui atau maternity room. Tidak ada ruang untuk khusus untuk laki-laki di mana perempuan nggak boleh masuk. Jadi menurut Anda bahwa kesetaraan gender sudah dirasakan? Sudah sangat baik, sudah sangat baik. Dalam konteks politik, pemerintah kita sudah beritikat baik untuk mendukung isu kesetaraan gender. Di antaranya adalah bagaimana sistem politik Indonesia melalui partai politiknya bisa memastikan ada 30% perempuan sebagai keterwakilan. Itu luar biasa, menurut saya luar biasa. Nah, yang menjadi salah kaprah adalah kita mencoba menanamkan pemahaman kesetaraan gender, memperingati Kartini hanya dengan simbol-simbol pakaian. Kartini identik dengan kebaya, Kartini identik dengan apa, kain sarung atau istilah lain. Padahal dalam surat-surat yang disampaikan oleh Kartini kepada kawan-kawannya di Eropa itu, yang kemudian dibukukan jadi Habis Gelap Terbitlah Terang, Kartini justru baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam tanda kutip memprotes pakaian-pakaian itu. Dia bilang wanita Jawa itu disuruh menggunakan pakaian yang ketat dan harus melangkah pelan-pelan. Kenapa tidak perempuan Jawa menggunakan pakaian seperti laki-laki agar bisa melakukan hal yang lebih baik? Memang masih sangat debatable begitu, tapi kemudian ya karena walau bagaimanapun Kartini adalah salah satu orang yang pernah dimiliki oleh Indonesia, yang juga sudah bisa memberikan pemaknaan yang luar biasa terhadap isu sosial di. Kalau dikatakan bukan hanya memaknai dengan memakai baju tadi kebaya begitu, kalau seperti apa menurut Kang sendiri? Saya sepakat dengan apa yang dikatakan tadi oleh Teh Sarah. Perempuan itu sudah diberikan ruang yang luar biasa untuk berkarya, untuk produktif, untuk menempati posisi-posisi yang pada zaman-zaman sebelumnya identik dengan hanya laki-laki. Kita sudah tahu ada beberapa perwira tinggi di TNI dan Polri yang perempuan, pilot perempuan, dokter perempuan. Hampir semua kalau berbicara tentang profesi yang dimiliki laki-laki itu pasti ada perempuannya. Malah sebaliknya, saya jamin tidak ada bidan yang laki-laki. Begitu. Ini juga yang harus kita maknai. Oleh karena itu maka memperingati Hari Kartini yang harus dilakukan oleh semua masyarakat Indonesia adalah mendorong peningkatan kapabilitas terutama untuk perempuan sehingga akhirnya kesetaraan itu betul-betul terasa. Ini yang jadi penting. Jangan sampai kami misalkan mewakili kaum laki-laki melihat perempuan itu lebih inferior. Dayanya kurang, tenaganya kurang, baik secara fisik maupun mental atau kemampuan intelektual yang lainnya. Baik, Mbak Sarah, tanggapannya Mbak Sarah bahwa dikatakan sebenarnya kesetaraan gender sudah sangat baik di Indonesia, begitu, dan juga perempuan jangan mau juga dipandang tadi bahwa terlalu di bawah di laki-laki, tapi juga harus siap juga untuk membantu laki-laki, bahkan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin bisa dilakukan begitu ya oleh kaum perempuan. Mbak Sarah, tanggapannya bagaimana? Iya, kalau menurut saya mungkin tadi di daerah Jabodetabek memang sudah muncul kesetaraan gender, tapi untuk nasional sendiri itu belum, karena mulai dari guru dan pekerjaan-pekerjaan lain itu masih didominasi oleh kaum laki-laki seperti itu. Jadi kalau Jabodetabek kan itu dekat dengan ibu kota, memang sudah terasa kayak seperti kereta, bus dan lain-lain. Cuman kalau di daerah lain atau secara nasional itu menurut saya memang belum terjadi kesetaraan gender. Contohnya di daerah-daerah yang memang tidak memperlakukan kaum perempuan sebagai setara begitu dengan laki-laki apa? Jadi saya pernah mengikuti disertasi salah satu universitas. Jadi di daerah Lampung itu ada namanya sekolah itu responsif gender. Jadi dia tidak responsif gender. Jadi semua gurunya itu laki-laki dan di situ perempuan itu sangat dikesampingkan gitu.
di mana kepala sekolah itu harus laki-laki, kepala bidang itu harus laki-laki, dan itu hampir di semua daerah di Lampung gitu, hampir sebagian besar daerah di Lampung. Itu contoh simpelnya. Dan di daerah-daerah lain pun seperti kepala pemerintahan itu masih didominasi oleh kaum laki-laki. Sepertinya kalau ada perempuan yang ingin jadi pemimpin atau ingin maju itu udah perempuan di rumah saja, udah perempuan tidak usah ikut-ikutan lah, seperti itu. Oke, alasannya menurut Mbak Sarah bagaimana? Begitu, sehingga memang perempuan ini masih didiskriminasi lah, misalnya kita bilang gitu, dikesampingkan di berbagai daerah. Ini alasannya seperti apa? Sehingga memang perempuan itu masih dianggap seperti, bahkan tadi kalau Mbak Sarah meyakinkan bahwa mengiyakan begitu kalau Jabodetabek sebenarnya sudah setara kan begitu, kalau di daerah tidak. Nah, alasannya kenapa? Kalau menurut saya, mengapa tadi di daerah lain masih belum responsif gender, karena yang pertama ruang untuk perempuan itu masih sedikit, jadi masih ada mindset perempuan itu di rumah saja, perempuan itu tidak sepantasnya menyaingi laki-laki. Tapi yang kedua dari kapasitas perempuan itu sendiri. Jadi sebenarnya perempuan dan laki-laki itu belum setara, bukan hanya karena salah laki-lakinya atau bukan hanya salah pemerintahnya, tapi karena emang kapasitas perempuan sendiri belum bisa menyaingi laki-laki gitu. Jadi perempuan juga harus berusaha. Kadang kita bilang kita mau setara, tapi kita sendiri tidak mau sekolah, kita sendiri tidak mau meningkatkan kapasitas diri kita sendiri. Oke, nah ini tugas dari kader-kader yang akan menciptakan kader-kader dari Sapma, dari Pelatih kan begitu, untuk melahirkan kader-kader terbaik gitu, terutama perempuan. Nanti kita tanggapan dari Kang Fajar, tapi kita tahan dulu Kang Fajar ya. Okay. Pemirsa, kita kembali sepas di Datora, tetap di Pemuda Indonesia Bicara.